Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, pada subuh yang cerah ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya kepada kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian tafsir sampai masuk waktu syuruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada kita, memberikan kesehatan pada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita semua insyaallah. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian surah Al-Baqarah sampai ayat ke berapa? Masih ingat? 89 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mari kita baca bersama-sama 89 sampai ya 91 atau sampai 93 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم.
Semoga setiap huruf dari ayat-ayat yang kita baca mendatangkan kelipatan pahala dan pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih menjelaskan tentang kisah Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian ayat ini juga ditujukan kepada orang-orang Yahudi di mana mereka mendapatkan keterangan yang nyata, keterangan yang jelas tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka enggan untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjelaskan sebelumnya bagaimana orang-orang Yahudi di kota Mekah dan Madinah, mereka menunggu datangnya seorang nabi dan rasul, dan yang mereka tunggu itu sesuai dengan kitab suci mereka, itu akan datang nabi terakhir yang namanya Ahmad, ismuhu Ahmad, dan mereka tunggu itu. Ternyata setelah mereka tunggu, akhirnya datang, muncul, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diutus. Tapi ternyata mereka tidak mau beriman. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'ahum kitabun min indillah." Ketika telah datang kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi ini, kitab penjelasan Al-Qur'anul Karim, min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fungsi dari Al-Quran musaddiqul lima ma'ahum, di mana Al-Quran sebagai musaddiq yang membenarkan, menjelaskan dan membenarkan lima ma'ahum, tentang kitab suci yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, nah padahal mereka min qablu sebelumnya, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, sebelum turunnya Al-Qur'an itu, yastaftihuna 'alal ladzina kafar. Yastaftihun, mereka menunggu-nunggu, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan seorang nabi dan rasul yang bisa menolong mereka dari orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi mereka. Yang mereka tunggu itu sesuai dengan kitab sucinya. Falamma ja'ahum ma'arofu, ketika telah datang, ketika telah dilahirkan Rasulullah, ketika telah diturunkan Al-Quranul Karim, ma'arofu, dan mereka mengetahui tentang kenabian, tanda-tanda kenabian, mereka tahu tentang kebenaran Al-Quran, kafaru bihi, mereka kemudian ingkar. Nah, ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang sebelumnya mereka adalah meminta pertolongan kepada Allah, memohon kepada Allah agar diturunkan Al-Quran atau panduan, atau diutus seorang Rasul kepada mereka. Nah, yang mereka tunggu ternyata itu dari keturunannya, nabinya dari Bani Israel, keturunan dari Ishak. Tapi ternyata yang lahir adalah seorang nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini nanti apa yang memotivasi mereka? Nah, nanti dijelaskan pada
ayat ini. Nah, ketika mereka tidak mau mengenal, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka kemudian Allah katakan fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Anda ini ayat ini jelas juga menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang kafir itu terlaknat. Menurut ayat ini, fala'natullah 'alal kafirin. Walaupun kita tak boleh juga mengatakan di depannya. Tapi ini jelas, ini membantah juga bagi pemahaman semua agama itu sama. Katakan ada sebagian orang mengatakan semua agama itu sama. Nah, mereka percaya pada Tuhan mereka masing-masing. Nah, agama itu semuanya benar, kan gitu ya. Semua agama itu benar, kata mereka. Maka di sini kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fala'natullah 'alal kafirin. Nah, kafir ini bersifat umum, tidak hanya orang-orang Yahudi yang disebutkan tadi. Maka dalam tafsir itu disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, di antara kaidah tafsir itu adalah pelajaran hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim itu tidak hanya terfokus pada sabab. Ini misalnya ayat diturunkan sababun nuzulnya begini. Oh, berarti hanya untuk sababun nuzul ini saja. Nah, selama lafaznya bersifat umum, maka lafaz itu bisa dijadikan dasar. Ayat itu bisa dijadikan dasar untuk semuanya. Maka di sini alal kafirin, orang-orang kafir ya, yang mencakup seluruh orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah masih jelaskan lagi bi samastarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallah. Bisa itu artinya sangat-sangat buruk. Ya, sangat buruk bisa. Itu sangat buruk. Apa yang buruk itu ishtarau bihi anfusahum, di mana orang-orang Yahudi itu ishtarau, apa artinya? Membeli ya, dengan kekafirannya itu anfusahum, dengan diri mereka. Ayyakfuru bima anzalallah, untuk melakukan kekafiran terhadap apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Artinya apa? Orang-orang Yahudi ini sudah tahu tentang kebenaran, tapi kemudian dia tidak mau mengakuinya dan rela mereka kafir. Dan mereka tahu tuh bahwa mereka ini menentang Nabi Muhammad berarti berada dalam kekafiran. Apa yang mendasari mereka? Bagian ini. Apa bagian? Ini kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Ini karena kedengkian. Alasannya karena dia bukan keturunan dari silsilah kita. Gitu. Dan ini kadang menjadi ini juga dari sebagian umat Islam. Jangan sampai menolak kebenaran walaupun dari bukan sukunya. Oh, ini sebenarnya ini misalnya tidak benar. Nah, maka ini perilaku ya, kalau kita membaca ayat ini gambaran orang-orang Yahudi itu ya, mereka kenal betul dengan Nabi Muhammad, dengan ciri-cirinya, tapi mereka tidak mau beriman, ingkar karena bagian. Coba dibuka Al-Baqarah juga awal juz 2 ya. Al-Baqarah ayat 146. Al-Baqarah ayat 146. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita
allazina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab. Ya. Atainahumul kitab. Di antaranya siapa? Yahudi, Nasrani. Ya'rifunahu, dia mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenal kebenaran Islam itu. Kama ya'rifuna abna'ahum, sama seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Bayangkan, kalau orang tua walaupun anaknya itu banyak, anaknya 10, dia tahu ciri-cirinya itu. Kenal betul ya, sifatnya, karakternya gitu. Apalagi namanya kan. Pasti dia kenal. Nah, ternyata Allah menggambarkan dalam ayat ini orang-orang Yahudi ini dan Nasrani, mereka sebenarnya mengenal Islam itu sama seperti mereka mengenal anak diri mereka. Ini berarti apa? Kenal betul kan? Kenal betul. Hah? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sebagian dari golongan mereka itu ternyata apa? Menyembunyikan kebenaran. Mereka kenal nih, tapi disembunyikan kebenaran itu. Ya, wa hum ya'lamun. Ini luar biasa. Ya. Ini apa namanya? Perilaku dari orang-orang Yahudi. Dan ini hampir sama dengan perilaku Bani Israel. Nenek moyang mereka ini tidak mau menerima para nabi dan rasul. Kita buka lagi penjelasan tentang bagian bagaimana orang-orang Yahudi itu. Ya, mereka setelah mendapatkan Alkitab, mereka tidak mau beriman. Karena apa? Kedengkian. Ya, di dalam hati mereka. Di antaranya adalah dalam surah Al-Baqarah. Ya. Ya, kita baca kembali. Innad dina indallahi al-Islam. Innad dina indallahi al-Islam. Ayat keberapa tuh? Ali Imran ya, Ali Imran. Ayat 19. Ali Imran ayat 19. Dapat? Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-Islam. Ini jelas juga ayatnya. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berselisih atau tidaklah menyimpang orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Siapa ini? Yahudi dan Nasrani. Illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah mereka mendapatkan ilmu. Nah, ini orang Yahudi ahli kitab ini dan Nasrani, ini mereka awalnya kalau sebelum mereka tahu tentang itu dia terima-terima aja, tapi setelah tahu, nah mereka kemudian ingkar, ya, menolak, berselisih. Karena apa? Baghyan bainahum. Karena apa baghyan itu tadi? Ya, karena adanya apa? Kedengkian di dalam hati mereka. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa saja yang kufur dengan ayat-ayat Allah, fa innallaha sari'ul hisab. Allah Subhanahu wa taala maha cepat hisabnya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita. Biasanya kalau orang-orang yang tidak berilmu itu tidak banyak berselisih. Bahkan di kalangan umat Islam.
Di kalangan umat Islam tuh ya kalau tidak ada ya ilmunya sedikit lah misalnya, itu tidak berselisih, ikut-ikut saja kan. Tapi kalau udah ilmunya banyak, sama-sama banyak, itu kadang banyak perselisihan. Karena al-ilm itu pengetahuan dan ini. Dan itu perselisihan yang ada seharusnya kan tidak berselisih. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beragama. Tapi biasanya berselisihnya karena bagian. Karena biasanya bagian, karena ada kedengkian atau masalah hati. Ini bahayanya ini. Maka terkadang di luar sana banyak orang yang ahli ilmu, yang berselisih, yang berdebat tuh ahli ilmu dia. Coba kita lihat di layar televisi yang banyak berdebat, ya, itu adalah orang-orang yang punya ilmu ya. Padahal mereka terkadang kenal tentang kebenaran, tahu nih ini benar nih, ini yang benar, tapi tetap aja mereka ya mengungkapkan sesuatu yang tidak benar. Nah, dan itu dikemukakan ya, membuat narasi-narasi baru sehingga mereka ya bisa unggul gitu di dalam ya diskusi itu, atau ya mencari simpati dan seterusnya. Nah, terkadang itu apa? Bagian bainahum. Maka kalau yang katakan, maka ketika Rasulullah mendefinisikan kesombongan itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, sebenarnya kebenaran itu datang dari siapa saja, itu mesti diterima kan? Nah, ketika kebenaran itu datang dari orang lain atau bahkan dari anak-anak kita misalnya, yang itu bagian dari masih anak kecil dan seterusnya. Misalnya ada yang anak kita menegur diri kita. Nah, ini adalah bagian dari ya nasihat dan tidak boleh ditolak. Nah, sebenarnya kebenaran itu mudah sebenarnya. Ini mudah. Kebenaran itu sangat-sangat mudah sekali diterima. Setiap orang bisa menerima kebenaran Islam itu. Dan tidak akan banyak perbedaan gitu. Ini berbeda dengan perbedaan fikih ya. Maksudnya kebenaran Islam ini tidak ada yang berbeda sebenarnya. Tapi karena bagian ini, masalah hati ini dikarenakan banyak kotornya hati. Nah, kita bisa lihat misalnya bagaimana ya informasi-informasi di luar, dialog-dialog di luar sana. Ketika ada yang menolong atau memperkuat ya narasi tentang dibolehkannya orang berzina. Berzina itu tidak apa-apa kan, itu pekerjaan kan gitu kan. Itu pekerjaan itu. Padahal dia ngaku muslim itu. Semua orang itu tahu bahwa zina itu haram. Semua agama juga melarang itu kan. Tapi dia bela itu. Ya, sebenarnya yang diinginkan dia bukan kebenaran Islamnya, tetapi apa? Begitu juga ketika Rasulullah SAW diutus, awal diutus ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy, lalu kemudian Rasulullah sampaikan, ya, bagaimana pendapat kalian? Termasuk yang berkumpul di situ adalah Abu Lahab. Ya, karena ketika Rasulullah manggil, karena sebelumnya Al-Amin Rasulullah kan Al-Amin sebelumnya. Dijuluki oleh orang-orang Quraisy itu Al-Amin, yang terpercaya. Karena ketika berdagang, berbisnis tak pernah nipu. Lalu ditanya oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian seandainya saya katakan di balik gunung ini ada musuh yang akan menyerang kita? Shaddaqnaka, kami akan percaya kepada engkau wahai Muhammad bahwa engkau tak pernah berdusta.
Kami akan percaya dengan engkau. Lalu Rasulullah katakan bahwa inni bu'istu nadhiran wa basyira. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Masuk Islamlah kalian semuanya. Padahal belum sampai 5 menit tuh. Langsung berubah. Ya, tabballaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad, alihadza jama'tana. Dia kemudian apa? Dicaci maki Rasulullah SAW. Kalau begitu kami tak percaya dengan engkau. Padahal di sebelumnya, ya sudah dites oleh Rasulullah. Percaya enggak? Percaya. Kalau ada musuh, percaya juga. Kita harus siap-siap, kan gitu kan? Sekarang saya ini adalah Nabi dan Rasul Allah. Masuk Islamlah kalian semua. Seketika juga mereka mengatakan, kami tak percaya lagi. Nah, artinya apa? Kebenaran itu sebenarnya mereka ketahui itu. Itu ya benar, ini adalah sebuah kebenaran. Tapi karena hati ini. Nah, itu. Dia tidak mau. Karena kalau dengan adanya Islam itu bisa jadi apa? Kedudukannya bisa tergeser kan? Bisa jadi karena motif dunia. Dan ini kan urusan hati juga ini. Ya. Makanya ketika itu mereka di awal dakwah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW ditawari, engkau ini berdakwah ya Muhammad, disampaikan ke paman beliau Abu Thalib, apabila engkau menginginkan istri yang cantik, pasti kami akan carikan istri yang paling tercantik. Kalau engkau pengen jabatan, akan kami berikan jabatan itu. Kan gitu kan? Kedudukan kami akan kasih, harta akan kami kasih. Asalkan engkau jangan mendakwahkan Islam. Itu ya. Asalkan engkau jangan mendakwahkan Islam. Sebenarnya mereka orang-orang Quraisy itu mengenal, tahu dia tentang kebenaran Islam itu. Tapi ternyata mereka menolaknya. Itu karena apa? Hati. Karena bagian bainahum. Begitu juga dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah, pelajarannya bagi kita semua adalah ketika kita mengenal kebenaran itu dari siapapun, maka hendaknya kita terima kebenaran itu adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran itu diucapkan oleh siapapun, disampaikan oleh siapapun, bahkan misalnya mantan pencuri kah, mantan perampok kah, mantan koruptor kan gitu ya. Kalau dia mengatakan tentang kebenaran, ya masih kita terima juga. Begitu juga sebaliknya. Orang yang sebelumnya murtad atau sebelumnya tidak beriman, setelah masuk Islam, lalu kemudian dia menyampaikan tentang kebenaran Islam, maka mesti diterima juga. Nah, artinya kebenaran itu bersifat mutlak, siapapun yang menyampaikannya, ya mesti kita terima dengan baik. Nah, kalau tidak diterima, misalnya ada orang yang mantan perampok, mantan preman, lalu dia mengatakan, ayo kita sholat itu wajib, atau ayo kita sholat berjamaah misalnya kan. Ente nih baru tobat. Itu biasanya itu ditolak itu. Ente baru tobat aja ini. Gitu kan. Ini yang menjadi masalah ini. Ini padahal itu adalah sebuah kebenaran itu. Itu adalah sebuah kebenaran, dan ketika kita tidak mau, jangan menolaknya secara ini. Ya, insya Allah misalnya saya akan berusaha kan gitu ya. Cuman masih belum ini nih, kan gitu kan. Nah, itu bagian dari bukan penolakan terhadap Islam, terhadap agama ini. Nah, ini pentingnya, walamma ja'ahum bi'sama syarau bihi anfusahum
ayyafuru bima anzalallah baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi. Jadi ada kedengkian dalam hati mereka, ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Yang Allah turunkan Al-Quran itu kepada orang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ini pelajaran juga, ala man yasha'u min ibadihi. Orang yang Allah kehendaki dari hambanya, pakai ibadihi. Jadi hanya hamba Allah. Ibad itu dia kata abada ya'budu abdan. Itu artinya hamba, menghamba, beribadah. Kata abdun itu hamba sahaya. Abdun itu hamba sahaya. Kalau hamba sahaya berarti apa? Karakteristiknya, waktunya milik majikannya. Kalau dia bekerja juga hasilnya untuk majikannya. Bahkan hartanya, kemudian badannya juga milik majikannya. Ini kalau hamba sahaya. Nah, kalau ini dikaitkan ada kata abdun Allah. Abdullah berarti hambanya Allah. Bagaimana kita bisa menjadi abdullah ini? Hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau hambanya Allah, doa yang senantiasa kita baca dalam sholat kita, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Jadi ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang banyak juga dalam kehidupan nyata kita satu sisi menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di sisi yang lainnya waktu kita tidak berikan untuk Allah. Tidak ada waktu untuk Allah. Di antaranya adalah sholat, ya, sholat yang wajib maupun sunnah, atau kewajiban-kewajiban yang lainnya, termasuk mengaji, ya, hadir di majelis ilmu itu adalah bagian dari waktu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan berapa banyak di antara umat Islam dan seluruh manusia Allah berikan waktu 24 jam. Allah berikan waktu 24 jam sehari semalam. Ketika Allah minta diri kita melaksanakan ibadah sholat, minimal satu kali sholat berapa menit? 5 sampai 10. Kalau sholat sendiri tak sampai 5 menit biasanya. 5 kali 5 25 menit saja. Allah berikan waktu kepada kita 24 jam, tapi di antara kita hanya diminta 25 menit saja. Sehari dari 24 jam itu. Itu pun susah itu. Susah itu. Padahal apa? Ini kita satu sisi ini kita adalah hamba Allah gitu, tapi tak ada waktu untuk Allah. Tak sampai 1 jam, setengah jam aja tak sampai. Itu yang wajib saja. Kalau kita ukur 24 jam, apakah benar kita ini hamba Allah atau hamba dunia? Ini bisa kita hitung sendiri lah, karena kita yang punya waktu sendiri, yang tahu waktu kita. Ada waktu yang banyak kita gunakan. Ya, jadi pertama ibadah, kira-kira dari sehari semalam itu berapa menit? Baca Quran berapa menit? Tidur berapa menit? Per jam ya. Kira-kira tidur berapa jam? Orang bahkan selalu memperjuangkan tidur itu sehari semalam 8 jam. Gitu. Anggap tidur 8 jam. Kemudian nonton sinetron berapa menit? Berapa jam? Main HP berapa jam? Wah, ini luar biasa nih. Dari udah apa?
Dari 8 jam selesai untuk tidur, 8 jam untuk dunia. Orang bekerja itu dari jam, ini sekitar 8 jaman lah, dengan balik. Tinggal 8 jam. Nah, 8 jam akhir ini digunakan untuk sholatnya berapa jam, berapa menit, untuk ibadahnya, untuk tilawahnya, untuk nonton TV-nya, untuk media sosialnya. Lalu kemudian kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ternyata pengen juga kita, wow, insya Allah kita masuk surga, kan gitu kan? Tanpa hisab, gitu. Nah ini, ternyata kalau kita ini 24 jam Allah berikan sehari semalam itu, kalau kita hitung mungkin untuk ibadah itu tak sampai 20% itu. Ah itu. Makanya Allah katakan dalam hadis itu, manusia itu masuk ke dalam surga itu bukan karena amalnya. Karena kalau pakai amal nih, tak cukup. Pengen dapat surga Firdaus lagi kan? Allah. Tak bisa. Dari umur apalagi kalau hitung umur 60, 70, 80 tahun, dihitung kira-kira berapa tahun dari 80 tahun itu kita beribadah kepada Allah. Kalau dikonversi bisa jadi tak sampai 1 tahun. Nah ini yang kemudian apa? Di sini pakai kata abdun, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala akan pilih dari hamba-hambanya, gitu. Hanya hamba-hamba yang terpilih lah. Nah di antara seluruh hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan utusan Allah. Nah berikutnya nanti adalah para sahabat, para ulama, para solihin dan para syuhada. Nah ini adalah bagian dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Nah, maka kemudian ketika udahlah Allah berikan banyak nikmat, beri waktu dan seterusnya, tapi masih saja banyak yang ingkar kepada al-Islam, kepada Rasulullah SAW. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Maka mereka itu akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walil kafirina adzabun muhin. Dan orang-orang kafir itu akan mendapatkan siksa muhin yang menghinakan. Gitu. Dan ini menunjukkan bahwa pasti jangan ada keraguan kalau muslim, mukmin, muttaqin pasti masuk surga. Cuman tadi apakah singgah dulu di neraka kan gitu ya. Ya karena tak sesuai dengan itu tadi. Tak sesuai. Tambah lagi orang-orang yang tak beriman kepada Allah pastilah mereka mendapatkan azab. Nah ini juga kita yakin bahwa orang-orang yang tak beriman ini masuk dalam kategori ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan pada kita, hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Silakan Pak. Oh ya silakan Bu, Ibu dulu ya mungkin. Waalaikumsalam. Kalau seandainya nanti setelah itu boleh nggak kalau misalnya habis maghrib sudah baca yasin, sambil menunggu isya kan baca yasin, setelah itu sudah baca Ar-Rahman, setelah isya kan kalau misalnya subuh itu Alhamdulillah, kalau subuh Alhamdulillah, itu kalau setiap hari yang kita baca itu terus boleh nggak kalau tadi kita ada baca malam kalau belum yang lain gitu kalau dari anak-anak gitu apakah boleh nggak Pak Ustaz? Iya. Maksud itu ya
itu bahasanya tambahan yang lain. Iya. Tidur, al-wudu, Iya. itu ada proses yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Al-Quran secara umum dianjurkan pada setiap muslim muslimah, dan lebih afdol itu kalau kita membaca Al-Quran programnya program khatam dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Itu kebiasaan para sahabat. Itu biasanya mereka menghatamkan, standarnya mereka menghatamkan 1 bulan sekali atau ya 2 bulan sekali, dan bahkan ada yang hatam sehari sekali. Lalu kemudian ditegur oleh Rasulullah SAW, kalau mau hatam baca Quran itu tak boleh kurang dari 3 hari. Nah itu, karena saking apa? Mereka semangatnya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita memilih surat-surat pilihan? Ini juga dalam beberapa riwayat dianjurkan. Jadi ada wirdun yaumiyun, ada wirid harian dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, misalnya menjelang tidur membaca surah Al-Muluk terus. Ya dianjurkan. Misalnya setiap hari ada surah-surah pilihan, dan itu dalam riwayat juga disebutkan tentang apa? Kita banyak membaca surah Al-Muluk, lalu kemudian surah Yasin. Kalau bisa harian tuh Yasin tuh. Gitu kan. Kemudian surah Ar-Rahman, kemudian surah Al-Waqi'ah, kemudian surah Ad-Dukhan, gitu. Nah, kemudian ada yang apa namanya pilihan pekanan kan, gitu kan. Ada Al-Kahfi, nah, dan seterusnya. Nah, prinsipnya boleh-boleh saja. Akan lebih bagus, afdolnya tuh begini. Ada program khatam Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi selain daripada itu ada apa namanya zikir hariannya, itu yang rutin, surah-surah pilihan atau surah-surah yang apa namanya yang kita senangi. Nah, sebagaimana ada sahabat Nabi SAW senantiasa membaca surah Al-Ikhlas, sampai di dalam sholatnya dia baca surah Al-Ikhlas terus. Baca waladdallin amin, Al-Ikhlas, setelah itu surah lain. Terus begitu terus. Sampai makmum pada di belakangnya itu kemudian risih. Karena ketika di belakang Nabi tak pernah begitu. Lalu kemudian ketika ketemu Rasul ditanya, "Bagaimana ya Rasul? Imam kita ini selalu baca Al-Ikhlas terus. Habis itu surah yang lain." Padahal sudah kami tegur, katanya. Kalau mau baca Ikhlas, ikhlas saja. Kalau baca yang lain saja. Jangan dicampur begitu. Lalu kemudian Rasulullah SAW, mana imamnya? Kan gitu kan, tanya. Apakah yang mereka katakan benar? Benar ya Rasul. Lalu yang kedua ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa engkau baca surah Al-Ikhlas? Nah, itu ditanya. Jadi Nabi tidak langsung vonis, tapi ditanya oleh Nabi, kenapa engkau sering membaca surah Al-Ikhlas? Dijawab, inni uhibbuha, sesungguhnya aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas ya Rasul. Saya suka banget dengan surah itu surat favorit dia. Maka dibaca terus tuh. Sampai di Indonesia, sampai kita pun itu juga surat favorit kita. Maka Rasulullah mengatakan, hubbuka iyyaha yudkhilukal jannah. Kecintaanmu pada surah Al-Ikhlas yang akan mengantarkanmu ke surga. Ternyata kalau kita senang cinta surah Al-Ikhlas, berapa ayat itu? 3 atau 4 ayat? 4 ayat saja itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Apalagi surah Yasin, surah Al-Muluk kan? Apalagi 30 juz. Oh, itu luar biasa. Nah, maka dibolehkan melalui dalil ini, dibolehkan seseorang itu memiliki surat favorit dalam Al-Quran, dibaca, dijadikan zikir harian.
Tapi akan lebih baik kalau ada program khataman Quran. Nah, itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu presentator. Saya ikuti terus di YouTube ini. Jadi ada kelompok malam ya, lama yang membentuk tim kristologi. Kristologi di mana keilmuan dia tentang Alkitab, baik Taurat maupun Injil itu dipakai untuk mengcounter kembali gerakan pemufakatan dari mereka. Jadi dia berusaha untuk orang paham bahwa kita pikir itu begini. Nah, jadi ada beberapa yang terkait dengan keilmuan mereka ya. Beberapa hal memang menginspirasi juga. Sebagai contoh yang itu banyak Ustaz Menahem Ali. Menahem Ali itu dulu sama Dr. Bambang Musino itu juga orang Kristen juga yang dulu menerjemahkan Injil dalam bahasa Indonesia. Injil yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi kayak aturan gitu. Nah, dalam perkembangannya yang ini sekarang jadi mahal. Dia profesor filologi, profesor bahasa. Dia tahu Ibrani, tahu Yunani, tahu Arab juga, bahasa Inggris juga. Nah, ini hal-hal yang sifatnya dokumen dari agama lain itu, ya bongkar semua. Memang terjadi penyimpangan dalam apa kesimpulan mereka. Misalnya masalah Ka'bah gitu ya. Mereka menyimpulkan Ka'bah itu dalam posisi yang salah ya. Di mana di lokasi lain kan gitu ya. Mereka menyerangnya kenapa orang Islam kiblatnya kok ke Ka'bah yang sekarang kan gitu. Itu dibongkar permohonan manuskripnya memang Ka'bah posisinya yang sekarang gitu. Itu oleh mereka. Jadi kebenaran yang diungkapkan seperti ini ya, kelompok Kristolog yang sebenarnya berusaha mengamalkan akidah orang Islam ini sudah tidak terpengaruh sama mereka. Ini kan sebuah kebenaran. Apakah ini bisa diterima? Ya. Sebagai suatu kebenaran kita kan? Ya, mungkin terus. Syukuran jazilah. Ya, kalau tentang kristologi ya. Jadi orang yang mempelajari tentang agama Kristen. Lalu kemudian yang mereka membantah gitu kan dengan agama kitab suci mereka. Nah, selama ini patokannya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah sebuah kebenaran kan? Jadi karena ada juga di antara mu'allaf itu yang ketika dia mengkaji tentang dia sudah punya ilmu tentang Kristenan ya. Lalu kemudian dia akidahnya belum kuat nih. Lalu kemudian menyampaikan. Itu terkadang masih ada beberapa menukil gitu. Ya, menukil dari ini mereka. Nah, kalau dalam hal ini kalau selama tidak bertentangan, artinya sejalan, maka itu adalah bagian kebenaran juga gitu. Yang kita terima, apalagi menguatkan. Kalau bentuknya menguatkan itu lebih bagus lagi gitu. Jadi bagaimana dia membongkar tentang konsep ketuhanan Yesus misalnya kan, terus yang lainnya. Nah, ini selama ini adalah menguatkan akidah, maka itu bagus, aktivitas yang bagus. Tapi mempelajarinya itu harus kuat akidah dulu. Karena kalau tak kuat akidah, pemahaman keislamannya tidak kuat, lalu kemudian buka-buka Injil ya, setan masuk, selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang lebih malu bagaimana dia menceritakan tentang tadi dari Ismail sampai Nabi Muhammad itu sama kitab
sejarahnya bisa ya, bisa. Ibnu Hisham. Ya. Ya. Bisa ya. Iya, tak ya, sejarah. Yang telusuri dari kitab kaum Nasoro, kaum Yahudi dan sebagainya itu ada nama-nama itu ada yang usulnya kan gitu. Artinya juga membenarkan sejarah kita kan gitu. Iya. Nah itu sama mereka itu ditutupi ya. Oh iya. Betul. Itu memang kebiasaan mereka itu. Ini saya disuruh tanya tentang bisa. Jadi ada juga di forum dalam diskusi itu ada namanya Valen. Valen itu bahasa dari Kristen, ada Yahudi. Akhirnya kemarin dia bisa ada kan. Ikut forum itu juga kan. Nah, jadi menarik kan, jadi menarik. Jadi dia menyampaikan bahwa Yahudi itu baik Israel itu memang monoteis kayak Islam. Jadi tauhid juga kan. Iya. Nah, tauhid juga. Hanya dia sangat ya mungkin yang saya bilang tadi dari masalah ketentuan tadi ya akhirnya tidak boleh normal. Tapi dari sisi Tuhanan mereka nggak membantah kebenaran Islam itu nggak membantah. Sampai sekarang. Jadi nabi-nabi itu masih nggak pernah bahwa Islam itu benar kan? Mereka lebih banyak menyerang Kristen, karena mereka membuat berhala, berhala Tuhan tiga dan seperti itu kan. Itu lebih membenci itu, lebih menganggap Tuhan itu jelas berhala. Nah kata tauhid ini langsung dikomentari netizen dengan yang berbohong, misalnya itu kan berbohong, dia agak tersinggung juga karena dia agak akademis kan gitu. Nah, karena seperti itu apakah itu masih kebenaran atau gimana? Masih kebenaran tentang dia menyampaikan bahwa posisi tauhid itu tetap ada kan, penting dengan Muhammad sebenarnya. Baik. Intinya kalau Yahudi udah tak punya tauhid. Kalau secara ini mereka tidak bertauhid. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Nah, silakan baca ayatnya. Mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan Uzair ya adalah anaknya Allah. Ya. Wa qalatin nasara ya. Orang-orang yang Nasrani, kita baca surah apa itu ya? Surah ya silakan. At-Taubah ayat 30. Ya. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi ini mengatakan Uzair ibnullah. Uzair itu anaknya Allah. Sama juga sebenarnya nih. Dia punya apa? Tuhan itu punya anak kata dia. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Nah, itu mereka melakukan kebohongan dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Menirukan apa? Perkataan orang-orang sebelumnya. Qatalahumullah, Allah akan memerangi mereka anna yufakun. Nah, ini juga sama sebenarnya. Ini membantah kalau Yahudi itu punya tauhid. Gitu. Mereka dari awal dari sejarah ininya itu memang tidak bertauhid. Karena tidak bertauhid itulah ketika di bawah Nabi Musa alaihi salam menyeberangi laut, ya, karena mereka menyembah berhala. Ya, patung anak kuda kan gitu kan. Sampai proses ininya. Jadi ini mereka tetap berada dalam kekufuran. Tak ada tauhid kalau dalam diri mereka. Begitu juga dari yang lainnya. Karena tauhid, istilah tauhid itu adalah ya istilah yang ada di dalam Islam. Dan itu tidak ada pada Yahudi. Dan ini juga ada ayat yang mengatakan mereka sendiri mengatakan sama seperti Nabi Isa alaihi salam. Wallahu a'lam bishawab.
Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kita lihat di sini yang saya tanyakan sejauh mana kaum Israel ini keturunan dari kaum Israel ini sejauh mana keturunan Nabi Muhammad ini atau kita hormati, dan salahkah kita menasaburi kaum Yahudi atau kerjasama kaum Yahudi untuk sampai sekarang ini? Salahkah Pak? Tasyabuh. Ya. Yang kedua, apa dasar Bani Israel? Dia itu mengerti akan adanya dan akan ada lahir dari Muhammad SAW. Apa dasarnya? Terus yang itu saja lah. Iya, baik. Pertama, apa yang mendasari mereka tahu tentang kebenaran Islam? Itu kan ada kitab sucinya, ada kitab Taurat, Injil, Zabur, itu menceritakan semua tuh tentang Nabi akhir zaman. Dan itu disampaikan oleh para nabi dan rasulnya. Nah, dari situlah ya, maka kemudian nah, ini buka surah As-Saff ayat 69. Surah As-Saff ayat 9. Surah As-Saff ayat 6. Maaf, ayat 6. Izqala Isa bin Maryam. Ketika ketika Nabi Isa alaihissalam itu berkata, "Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah Rasul kalian, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat. Dia ada Injil kan? Dia membenarkan kitab Taurat, Injil itu sama. Wa mubasysyiran, dan saya akan berikan kabar gembira bi rasulin, seorang rasul ya'ti, yang akan datang mim ba'di, setelahku ini, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat, ketika telah datang kebenaran kepada mereka, qalu hadza sihrun mubin, oh ini adalah sihir yang nyata. Nah, setelah Nabi Muhammad itu ada orang-orang Yahudi tahu nih, karena dalam Injilnya udah ada. Mereka, oh ini penyihir, Muhammad itu penyihir. Itu. Karena itu tadi bagian bainahum. Yang pertama tentang tasyabuh. Tasyabuh ini artinya menyerupai. Rasulullah mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan itu. Para ulama memberikan penjelasan, tasyabuh ini yang terlarang itu adalah dalam masalah akidah dan ibadah. Sampai dalam masalah pakaian. Kalau pakaiannya itu pakaian ritual dari agama lain, itu bagian dari tasyabuh, maka haram. Misalnya kayak ini apa? Tuh. Kemudian juga pakai pakaian agama lain, ritualnya, ya kan? Maka hukumnya haram, karena bagian dari tasyabuh. Tasyabuh dalam beribadah, tasyabuh dalam pemahaman itu adalah bagian dari tasyabuh. Nah, kalau tasyabuhnya itu dalam masalah keduniaan, misalnya mereka pakai sepatu, kita pakai sepatu juga. Mereka pakai jas, kita pakai jas juga. Nah, mereka punya model rumah seperti ini, kita bikin seperti itu juga. Maka itu tidak termasuk tasyabuh yang dilarang, karena itu urusan dunia. Yang dilarang itu adalah tasyabuh dalam masalah ritual ibadahnya, dalam akidahnya, ya, dalam berpakaiannya. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
keberkahannya pada kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.